Nama asli beliau adalah Tengku Abdul Wahab bin Abbas bin Sayyid Al-Hadrami. Disebutkan asal-usul Tengku Abdul Wahab Selimum berasal dari Timur Tengah Yaman. Setelah menjadi seorang yang alim, beliau membangun sebuah dayah di desa kelahirannya Gampong Selimum dan berkiprah secara luas, sehingga masyarakat menyebut beliau dengan sebutan Abu Wahab Selimum atau Abu Seulimum. Kehadiran Abu Sulimum dalam iklim keilmuan Aceh dirasakan penting, mengingat beliau adalah murid Syekh Haji Hanafiyah Abbas atau dikenal dengan Tengku Abi, pimpinan dayah Mahat Al-Ulum Diniyah Islamiyah Samalanga pada masanya. Mengawali masa belajarnya, Abu Wahab Selimum dibekali dasar-dasar keilmuan dari orang tuanya langsung. Kemudian beliau melanjutkan kajian keilmuannya kepada seorang ulama lem Jerun Aceh besar yang bernama Tengku Haji Ibrahim. Tengku Haji Ibrahim merupakan ulama lulusan Kedah Malaysia dan lama mengabdikan ilmunya di Birun, sehingga masyarakat Biaruen menyebut beliau dengan Tengku di Birun. Sekitar tahun 1928, Tengku Haji Ibrahim pulang ke kampung halamannya Blang Jerun dan mendirikan dayah. Dan kemungkinan Abu Wahab Selimum salah satu murid Tengku Haji Ibrahim angkatan pertama. Selain itu, Tengku Haji Ibrahim juga sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang intelektual Aceh yang dikenal dengan Prof. Tunku Abdul Majid Ibrahim, Rektor Unsyah dan Gubernur Aceh yang wafat tahun 1981. Setelah beberapa tahun belajar kepada Tengku Haji Ibrahim, Abu Wahab Selimum kemudian melanjutkan pendalaman keilmuannya kepada seorang ulama terpandang Samalanga yaitu Syekh Hanafiyah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Syekh Hanafiyah Abbas menyelesaikan pendidikan tingginya di Makkah, sempat berguru kepada Syekh Said Ahmad Bahri Syatta yaitu ulama dari terah keluarga Syatta yang dikenal di Makkah, dan salah satu dari terah Syatta yang dikenal Syekh Said Bahri Syatta pengarang kitab Hasyiah Iyanatu Tolibin yang wafat tahun 1894. Syekh Said Ahmad Syatta juga merupakan guru dari Syekh Hasan Krungkale. Jadi antara Syekh Hanafiyah Abbas dan Syekh Hasan Krungkale bersatu pada guru Syekh Said Ahmad Bahri Syatta ulama Makkah ini. Sekitar 10 tahun Abu Selimum berguru langsung kepada Syekh Hanafiyah Abbas dari rentang waktu 1936 sampai 1946 telah mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang memiliki keilmuan mendalam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1946 beliau pulang kampung dan mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Dayah Ruhul Fatah Selimum. Selama proses belajar dan mengajar kepada gurunya Syekh Hanafiyah Abbas, Abu Selimum banyak memperoleh berbagai pengalaman, petua bijak dan bekal ilmu yang mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang bijaksana pula. Melihat masa awal belajarnya 1936, Abu Selimum adalah murid pertama Abu Hanafiyah Abbas, karena Abu Hanafiyah Abbas baru memimpin dayah tersebut di tahun 1936, di mana sebelumnya dipimpin oleh Tengku Haji Syihabuddin Idris dari tahun 1927 sampai 1935. Selama masa interaksi Abu Selimum dengan gurunya itu, beliau merasakan kasih sayang dan perhatian khusus dari gurunya. Sehingga dalam setiap pengajian yang beliau asuh, tidak pernah lupa beliau sebut gurunya itu. Perlahan Dayah Ruhul Fatah yang beliau bangun mulai berkembang. Dari santri yang hanya puluhan orang hingga Dayah Ruhul Fatah menjadi dayah besar dengan ribuan santrinya, terutama di bawah pimpinan anak dari Abu Selimum yang juga alim yaitu Tengku Haji Mukhtar Lutfi yang dikenal dengan Abon Selimum. Abon Mukhtar Lutfi juga ulama lulusan dayah Samalanga di bawah asuhan Abon Samalanga, pelanjut estafet Tengku Abi Hanafiyah Abbas dan menantunya. Sobat, semenjak memimpin Dayah Ruhul Fatah, Abu Selimum telah melewati berbagai dinamika hingga dayah tersebut besar dan diminati oleh para santri yang datang dari berbagai tempat. Beliau dengan penuh kesabaran mendidik santri-santrinya hingga banyak yang menjadi alim dan membuka dayah lainnya. Selain mendidik murid-muridnya dengan ilmu agama, beliau juga mengijazahkan kepada murid-muridnya tarekat Syattariyah yang diterima dari gurunya. Dan dalam sebuah catatan yang beredar, Abu Selimum disebutkan pernah pula berguru kepada Abu Hasan Krungkale yang merupakan mursyid tarekat Hadadiyah yang diterima dari Syekh Hasan Zamzami Makkah. Selain mendidik dan mempersiapkan kader ulama, beliau juga berhasil mengkader anak-anaknya melanjutkan estafet keilmuannya. Salah satunya yang telah disebutkan adalah Abon Mukhtar Lutfi yang juga menjadi ulama harismatik Aceh. Selain Abon,
Anak Abu Selimum yang menjadi pimpinan Daya Putri Ruhul Fatayat adalah Walid Husaini, Wakil Bupati Aceh Besar. Abon Mukhtar Lutfi selama di Samalanga disebutkan begitu dekat dengan Tengku Haji Ahmad Dewi dan mereka seperti adik dan abang dalam keilmuan, dan kedua-duanya adalah murid Abu Abdul Aziz Samalanga atau Abon Samalanga. Selain seorang ulama yang mumpuni dengan keilmuannya, Abu Selimum juga memiliki ilmu bela diri sehingga tidak mengherankan bila hampir seluruh ulama lulusan Dayah Ruhul Fatah Selimum memiliki kemampuan bela diri yang memadai. Dan ilmu bela diri ini hanya diizinkan oleh Abu Selimum kepada santri yang telah lama menimba ilmu dan memiliki akhlakul karimah. Sehingga setelah menjadi pendekar, biasanya mereka diberikan semacam punutoh atau pamungkas yang menjadikan santri tersebut lebih tawadu dan rendah hati. Kami sendiri pernah belajar pada ulama lulusan Dayah Ruhul Fatah Selimum, dan umumnya mereka rasih ilmunya, menguasai gramatika Arab alfiyah dengan baik, pendekar dan rendah hati. Banyak kesan-kesan indah dari sang ulama tersebut kepada para muridnya, sehingga para murid pun merasakan rabithah yang erat antara guru dan murid. Setelah berbagai kiprah dan kontribusi yang besar untuk masyarakatnya, pada tahun 1996 dalam usia 76 tahun wafatlah ulama pendekar tersebut. Setelah beliau wafat, Dayah Ruhul Fatah dipimpin oleh anaknya yaitu Abon Mukhtar Lutfi sampai wafatnya tahun 2016. Dua ulama harismatik tersebut telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bercucuran rahmat atas kubur keduanya. Rahimahumullahu rahmatan wasiatan. Al-Fatihah. Walahu alamu bisawab. Wassalam.